Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Kendal. Untuk pertemuan di mapel pembuatan busana industri ini, kita akan belajar mengenai materi busana rumah. Adapun yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengenai pengertian busana rumah. Yang kedua, macam-macam busana rumah. Yang ketiga, jenis-jenis kain untuk membuat busana rumah. Coba diperhatikan, ini adalah contoh model busana rumah. Busana rumah adalah busana yang biasa kita pakai untuk keseharian di rumah. Yang pertama, pengertian busana rumah. Busana rumah merupakan busana yang digunakan pada kesempatan santai di rumah. Bahan yang digunakan untuk busana rumah merupakan bahan yang nyaman dan menyerap keringat seperti katun atau rayon vikos. Karena desainnya yang sederhana dan longgar, karena mengutamakan kenyamanan saat digunakan, busana rumah kurang sopan atau kurang pas jika digunakan untuk keluar rumah maupun menerima tamu. Ketika menemui tamu dan keluar rumah, sebaiknya tidak menggunakan busana rumah dan berganti dengan busana yang lebih sopan. Jadi intinya bahwasanya busana rumah adalah busana keseharian yang biasa kita pakai di rumah, dan kita juga harus bisa memilih bahan busana rumah itu yang nyaman dan bisa menyerap keringat. Yang kedua, macam-macam busana rumah. Yang pertama adalah daster. Daster adalah busana rumah yang berbentuk gaun dengan desain yang sederhana dan longgar. Bahan yang digunakan untuk daster adalah bahan yang nyaman dan menyerap keringat seperti batik katun atau kaos dengan berbagai motif. Sama seperti baby doll. Bedanya di bagian leher, daster tidak menggunakan kerah yang tinggi. Variasi kerah rebah atau garis leher yang diselesaikan dengan depon, selip, atau rompok yang digunakan pada daster. Daster yang biasa ditemukan di pasaran dengan model tanpa lengan atau variasi lengan yang longgar agar nyaman digunakan. Namun juga terdapat model daster berlengan panjang dengan panjang daster hingga mata kaki. Jadi untuk daster ini biasanya untuk modelnya bagian leher itu biasa tidak menggunakan kerah, karena daster ataupun busana rumah ini biar lebih nyaman dipakai di rumah, sehingga lingkar lehernya biasa penyelesaian teknik jahitnya biasanya dengan menggunakan depon, selip maupun rompok. Yang kedua adalah baby doll. Bisa kalian lihat untuk gambar baby dollnya seperti ini modelnya. Baby doll adalah busana rumah yang terdiri dari dua bagian, yaitu atasan dan celana santai. Busana bagian atas baby doll berbentuk blus, tidak dengan variasi model garis leher dengan penyelesaian rompok, depon atau selip. Bisa juga menggunakan variasi kerah rebah. Jika terdapat saku, biasanya saku yang digunakan adalah variasi saku tempel. Busana bagian bawah baby doll merupakan celana santai dengan desain sederhana dan longgar, di mana terdapat elastis pada bagian ban pinggang. Panjang celana santai baby doll bervariasi, ada yang pendek, selutut, dan ada juga yang panjang hingga mata kaki. Untuk pembuatan baby doll ini juga bersama dengan daster, bahwasanya penyelesaian kerung lehernya itu kita biasa memakai selip, depon atau rompok. Kenapa? Karena supaya kita lebih nyaman saat memakai busana rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis kain untuk membuat busana rumah. Yang pertama adalah kain katun.
Bahan dasar kain katun adalah serat kapas. Ya. Jenis kain katun ada dua, yaitu katun combat dan katun kardet. Katun combat memiliki tekstur yang lebih halus jika dibandingkan dengan katun kardet. Kain katun biasanya dipakai untuk membuat jenis-jenis pakaian seperti kemeja, kaos, blus, celana, dan lain-lain. Untuk memahami kekurangan dan kelebihannya, bisa kita lihat dari karakteristik dari kain katun. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari kain katun itu sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah mudah menyerap keringat. Yang kedua, kain terasa dingin dan sedikit kaku. Yang ketiga, nyaman digunakan. Kemudian untuk kekurangan dari kain katun, itu yang pertama mudah rusak jika direndam lama dengan deterjen. Yang kedua, mudah berjamur jika terlalu lama dalam keadaan basah. Dan yang ketiga, warna kain mudah luntur. Yang kedua adalah kain viskos. Jenis kain viskos biasanya digunakan untuk membuat busana pesta seperti gaun atau gamis. Kain viskos berasal dari serat kayu eukaliptus. Kelebihan dari kain viskos itu yang pertama, bahan terasa dingin dan lembut di kulit. Yang kedua, warna yang berkilau dan tidak kaku atau jatuh ke bawah. Yang ketiga, mudah menyerap keringat. Kemudian kekurangan dari kain viskos yaitu kain akan cepat rusak apabila direndam terlalu lama. Yang ketiga, kain polyester. Bahan pakaian dari jenis polyester dibuat dari serat sintetis yang menyerupai biji plastik. Kelebihan dari kain polyester adalah kain tidak mudah kusut, kemudian serat kain lebih kuat dan tahan lama. Kemudian kekurangannya dari kain polyester, yang pertama terasa panas di kulit, kemudian yang kedua tidak dapat menyerap keringat, yang ketiga noda susah dihilangkan, terlebih noda minyak. Yang keempat, tekstur kain kurang lentur. Yang keempat, kain linen. Jenis kain linen hampir sama dengan kain katun, hanya saja kain linen memiliki serat yang lebih kuat. Di sini juga akan Bu Ima sampaikan kelebihan dari kain linen. Yang pertama, mudah menyerap keringat, yang kedua terasa dingin di kulit. Kemudian kekurangan dari kain linen yaitu kain mudah kusut, yang kedua warna mudah pudar terlebih jika terlalu sering disetrika. Selanjutnya adalah yang kelima, kain wol. Bahan kain wol cukup tebal sehingga unggul dalam hal menyerap keringat. Kelebihan jenis kain wol adalah yang pertama sangat tebal dan kuat, yang kedua daya serap keringat yang tinggi. Kemudian kekurangan dari kain wol, yang pertama bahan lebih terasa panas di kulit, yang kedua noda sangat sulit dibersihkan karena serat yang tebal. Yang keenam adalah kain sutra. Kain sutra dibuat dari ulat sutra. Kelebihan dari kain sutra adalah yang pertama daya serap yang cukup baik, yang kedua halus dan nyaman dikenakan. Untuk kekurangan dari kain sutra, yang pertama mudah robek karena cenderung tipis, yang kedua perlu perhatian khusus dalam hal mencuci dan menyetrika, karena apabila terlalu panas saat menyetrika, kain ini bisa terbakar. Kemudian yang ketujuh, kain spandek. Jenis kain spandek sudah muncul sejak zaman Perang Dunia. Jenis kain ini cenderung lebih tipis dari kain katun dan lebih elastis. Biasa dipakai untuk membuat pakaian olahraga. Kelebihan dari kain spandek, yang pertama halus dan elastis. Yang kedua, daya serap keringat yang tinggi. Yang ketiga, mudah dirapikan. Kemudian kekurangan dari kain spandek itu adalah bahan mudah kendor karena elastis. Kemudian yang kedelapan ada kain kasmer. Kain kasmer cenderung mahal karena tergolong bahan mewah. Jenis kain kasmer tampak mewah dan glamor. Ya. Kelebihan dari kain tersebut adalah yang pertama mewah dan modern, yang kedua halus dan lentur sehingga mudah dirapikan.
Kemudian kekurangan dari kain kasmer adalah tidak cocok dipakai saat cuaca panas. Kemudian yang kesembilan ada kain jersey. Jenis kain atau bahan jersey kerap digunakan sebagai bahan dasar kaos bola. Kelebihan dari kain jersey adalah yang pertama mudah menyerap keringat. Yang kedua adalah tekstur kain lembut dan ringan. Kemudian kekurangan dari kain jersey adalah mudah rusak jika terlalu sering disetrika. Yang ke-10 ada kain denim atau jeans. Bahan denim ialah bahan jeans biasa dipakai untuk membuat celana dan jaket. Jenis ini berserat tebal. Kelebihan dari kain denim adalah yang pertama tebal dan kuat. Yang kedua tidak mudah kusut. Kemudian kekurangan dari kain denim adalah warna cenderung mudah luntur. Kemudian yang kedua lebih terasa panas di kulit. Kemudian yang ke-11 adalah kain rayon. Bahan pakaian jenis ini terbuat dari polimer organik. Dalam industri tekstil, jenis kain rayon dikenal dengan nama rayon viskosa atau sutra buatan. Kain ini biasanya terlihat berkilau dan tidak mudah kusut. Serat rayon memiliki unsur kimia karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis kain rayon digunakan secara luas dalam industri garment untuk bahan pakaian dan perlengkapan busana seperti daster, jaket, jas, pakaian dalam, syal, topi, dasi, kaos kaki, dan kain pelapis sepatu. Kain jenis ini juga dipakai sebagai kain alas dan pelengkap perabot rumah tangga seperti spray, selimut, dan tirai. Dan juga alat-alat kebutuhan industri seperti kain untuk perabot rumah sakit, benang ban, serta barang kesehatan pribadi seperti pembalut wanita dan popok. Kemudian kelebihan dari kain rayon, yang pertama tahan kusut, yang kedua daya serap tinggi, yang ketiga halus, yang keempat kuat dan tahan lama. Kemudian kekurangan dari kain rayon, yang pertama sangat mudah terbakar, yang kedua tidak elastis. Demikian materi busana industri yang Bu Ima sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.